menjawab dari janji aku di TikTok ya, karena videonya rame, jadi aku bikin tutorialnya untuk kalian urus BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri. Nah, sebelumnya, disclaimer, aku nggak ada hubungannya dengan orang BPJS atau orang imigrasi atau orang KDI atau manapun ya. Aku hanya informasi aja ke teman-teman PMI yang mungkin pengen urus BPJS secara mandiri. Nah, kalian yang udah punya agent, tentu akan lebih bagus kalau agent kalian yang ngurusin ya, karena nggak perlu repot, toh kan kalian bayar biaya agent setiap bulan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya memang ada yang pengen tahu, boleh aku akan share di sini ya. Nah, di video ini kalian bisa lihat sesuai dengan peraturan dari KDI ya. Kita lihat dulu peraturannya, dan untuk tutorialnya aku akan kasih di belakang. Sebelumnya jangan lupa untuk bantu aku share, like, mungkin boleh komen, kasih videonya ke teman-teman kalian yang membutuhkan ya. Nah, kita lihat dulu dari surat dari KDI ya. Jadi suratnya ini berbunyi, ini surat edarannya tentang program pendaftaran jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi PMI yang melakukan perpanjangan kontrak di Taiwan. Ya, nih ya, denger ya. Bagi PMI yang melakukan perpanjangan kontrak di Taiwan. Jadi ini wajib. Nah, kita langsung bahas aja. Yang pertama nih ya, PMI wajib melakukan pendaftaran kembali program jaminan sosial pekerja migran Indonesia, ya, sesuai dengan peraturan undang-undang yang tertulis dan juga peraturan Permenaker ya tentang program jaminan sosial pekerja migran Indonesia. Jadi biar teman-teman juga tahu nih, kalian bayar BPJS Ketenagakerjaan tuh untuk apa. Nah, kemudian KDI berharap para agent atau mungkin pemberi kerja ya bisa membantu PMI-nya untuk mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan ini. Nah, kemudian kenapa kok sekarang mesti diwajibkan punya BPJS Ketenagakerjaan? Nah, ini penting ya. Sebagai informasi nih ya, karena akhir-akhir ini banyak sekali PMI yang mengalami permasalahan ketenagakerjaan di Taiwan. Di antaranya meninggal dunia, kecelakaan kerja, PHK sepihak, pemulangan ke Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, banyak PMI yang ngalamin masalah-masalah ini, tapi dia belum sempat punya BPJS Ketenagakerjaan. Jadinya nggak ada yang bisa bantuin untuk ganti rugi. Nah, jadi buat teman-teman, kenapa sih kok kita harus bikin BPJS Ketenagakerjaan? Coba dicek yang BPJS-nya udah expired, yang udah kadaluarsa, segera perpanjang. Karena namanya musibah ya, kita nggak tahu ya, bukannya kita mendahului Tuhan gitu ya, tapi kita berikhtiar, kita nggak tahu nih musibah apa yang akan kita alami. Makanya diadakan BPJS Ketenagakerjaan ini untuk melindungi kalian sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mengalami masalah-masalah seperti yang aku sebutkan di atas tadi, meninggal, kecelakaan kerja, PHK sepihak, atau tiba-tiba dipulangin ke Indonesia, kalian itu ada jaminannya yang bisa mengganti rugi, gitu ya. Oke, nah langsung kita akan mulai lampirannya ini, panduan untuk kita mendaftar BPJS Ketenagakerjaan ya. Ini berlaku untuk semua PMI, baik yang reguler, yang biasa, atau yang sudah PTTM. Diperhatikan ya, jadi kamu yang reguler atau kamu PTTM, kamu wajib punya BPJS Ketenagakerjaan. Ini wajib dari Indonesia, bukan dari Taiwan. Kenapa? Karena kalau yang Taiwan sudah tidak bertanggung jawab, nanti kalian di Indonesia ada yang bertanggung jawab gitu ya. Nah, sebelum kalian daftar, kalian cek dulu nih ya, sebelum daftar disarankan ngecek status kepesertaan terlebih dahulu. Nah, kalau statusnya udah kadaluarsa, maka kalian bisa daftar. Tapi kalau statusnya kalian belum kadaluarsa, kalian ya nggak perlu daftar. Ya, cara ngeceknya gimana? Kita lihat dulu ya cara ngeceknya. Nah, ini pengecekan status. Pengecekan status pekerja migran yang telah melakukan perpanjangan kontrak. Ya, kalau misalnya BPJS kalian mau ngecek nih masih aktif atau enggak, kalian masuk ke website ini. Ya, www.kdei-taipei.org. Nah, kalian pilih yang bagian layanan. Di bagian layanan itu ada tulisan pengecekan status BPJS Ketenagakerjaan. Nanti kalian klik, kalian akan diarahkan ke website yang Siskop 2MI. Kemudian kalian isi tuh nama, nomor paspor, nama sesuai paspor, tanggal lahir, ya, terus CAPTCHA. CAPTCHA itu adalah kode yang ada di kanan itu tuh, ya. Nah, kemudian kalian pilih cek data. Kalau misalnya kalian BPJS-nya masih aktif, ya, atau udah ada, kalian akan melihat kartu iBPJS kalian. Seperti yang ada di layar ya. Jadi ada kartu kepesertaan program tenaga kerja Indonesia, ada tanggal kadaluarsanya juga, jadi kalian perhatikan namanya bener nggak, nomornya bener nggak gitu ya.
Nah, kalau misalnya sudah benar, masih aktif, kalian bisa download aja. Kalau dari HP tinggal ditekan yang lama, pilih download atau simpan gitu ya. Nah, terus kalian kalau mau ngecek nih, status IPMI kalian. Mungkin kan kalian ada yang mau kirim kardus ke Indonesia, perlu ada IPMI atau IKTKLN ya. Nah, meskipun sekaligus aku promosi ya, makasih dengan toko Indo Sumatera Taichung itu bisa nggak usah pakai IPMI atau IKTKLN. Kalian bisa langsung aja cek ya, ini harganya dan juga kalau kalian kontaknya yang mau kirim kardus, boleh langsung aja hubungin toko Indo Sumatera Taichung. Oke, itu intermezzo aja ya. Oke, lanjut untuk kalian yang mau ngecek IPMI, kalian bisa masuk ke website yang ini, www.bp2mi.id/IPMI underscore ya, itu garis di bawah form. Nah, nanti akan muncul tuh layarnya untuk cek IPMI, masukin nomor paspor dan isikan hasil perhitungan di atas. Jadi bukti kalau kalian bukan robot ya, jadi 19 tambah 1 berapa gitu ya. Tergantung setiap orang soalnya beda-beda. Kemudian kalian klik yang cek IPMI. Nanti tampilannya akan seperti yang di sebelahnya tuh ya. Jadi kalian udah keluar nih kalau IPMI kalian sudah ada. Nah, kalau sudah ada, ya udah kalian simpan aja, di-download gitu ya. Nah, jadi kalian harus selalu cek apakah kartu digital BPJS Ketenagakerjaan kalian dan IPMI ini sudah kadaluarsa atau belum. Kalau sudah mau kadaluarsa, jangan lupa diperpanjang. Oke? Ya, itu tadi untuk ngeceknya ya. Nah, kalau kalian ngecek dan kalian ternyata nggak ada, kalian harus daftar. Cara daftarnya, kalian harus siapin dulu surat izin kerja, ya, surat perpanjangan kontrak kerja dari MOL, itu namanya Ingpin Shikehan, ya. Kalian tanya aja ke agen kalian atau majikan kalian ya, pasti ada. Kemudian ERC yang baru, ya, ERC yang terbaru. Kemudian paspor juga yang terbaru. Dan kartu kepesertaan asuransi di Taiwan, itu adalah kartu Chenpao-K kalian, NHI kalian ya. Kemudian ada foto diri, kalian boleh foto selfie aja setengah badan kayak foto pas foto KTP gitu ya, simpen di HP. Semua data-data ini kalian udah foto, udah scan, simpen di handphone. Oke, kita mulai pendaftaran online-nya ya. Kalian masuk ke websitenya KDI, websitenya yang ini. Setelah itu kalian di kanan, di bagian kanan itu ada layanan ya. Di bagian layanan itu ada Sistem Informasi Perpanjangan Kontrak atau SIPKON. Nah itu ya, SIPKON, Sistem Informasi Perpanjangan Kontrak. Kalian klik, nanti kalian akan masuk ke websitenya seperti ini ya. Sistem Informasi Perpanjangan Kontrak PMI atau SIPKON. Nah kalian akan diminta untuk mengisi semua datanya. Ya, kalian di lokasi perwakilannya, tulis KDI Taipei, kemudian jenis perjanjian kerjanya, kalian boleh pilih, nama lengkap, jenis kelamin, provinsi, kelurahan, agama, nomor KTP, tempat tanggal lahir, kabupaten, alamat kalian ya, pendidikan terakhir apa, nomor telepon, status perkawinan, kecamatan, nomor HP atau keluarga terdekat, itu boleh, teman atau keluarga atau majikan boleh, terus anak yang di bawah umur, jumlahnya berapa. Atau kalau misalnya belum menikah, ya tulis aja belum menikah gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian punya anak, misalnya anak saya udah umur 20, ya berarti nggak usah tulis gitu ya. Kemudian halaman berikutnya itu ada nama orang tua, data orang tua kalian isi. Terus provinsi, orang tua maksudnya orang tua tinggal di mana gitu ya. Nama ayah juga diisi. Terus lanjut semuanya diisi data ketenagakerjaan, tuh nomor paspor, lokasi penerbitan paspor, artinya kalau misalnya paspor kalian keluaran KDI, ya tulis aja di KDI gitu ya. Asuransi di negara penempatan, itu maksudnya isi dengan nama kalian sesuai dengan di NHI. Ya, terus jabatan itu pekerjaan kalian apa, gaji bulanan berapa, nama perusahaan itu nama majikan ya. Jadi nama perusahaan, kalau misalnya kalian kerja di pabrik kan ada nama perusahaannya. Terus sebelahnya itu ada nama pengguna, itu artinya nama majikan gitu ya. Nah, kemudian kota pengguna, alamatnya kalian tulis aja sesuai dengan yang ada diminta gitu ya. Nah, kemudian lokasi pengambilan kartu. Nah, ini lokasi pengambilan kartu nih. Kalian kan banyak yang nanya ya, saya kok udah didaftarin BPJS tapi nggak tahu ngambil kartunya di mana. Nah, tergantung pada saat kalian didaftarkan BPJS, kalian pilihnya ngambilnya di mana. Nah, ngambil kartu BPJS-nya ini kalian pilih sesuai dengan kantor BPJS terdekat dari kota kalian ya. Jadi kalian pilih tuh nanti kotanya di mana, provinsinya di mana, cabang BPJS-nya di kota mana. Jadi ngambilnya di situ ya. Nah, bukan di Taiwan. Kemudian untuk pilih kanal pembayaran jaminan sosial ya. Nah, untuk pembayarannya kalian disarankan milih yang kode billing 16 digit ya, karena itu pembayarannya ada banyak pilihannya.
Kalau misalnya kalian di Taiwan, kalian bisa bayar pakai mobile banking. Tapi kalau nggak ada, bisa minta keluarga di Indonesia untuk bayarin ya. Jadi disarankan pilih yang kanal kode billing 16 digit. Setelah itu, kalian upload dokumen pendukung. Nah, ini yang tadi aku bilang nih ya, yang kalian sudah foto dulu, siapin di handphone kalian. Itu kalian upload semuanya. Surat izin kerja, ERC yang baru, paspor, Cempauka, kemudian foto kalian selfie. Nah, kemudian captcha-nya itu diisi dengan kode yang ada di sebelahnya. Kemudian kalian pilih simpan data. Nah, kalau misalnya kalian sudah berhasil daftar, ya nanti akan ada bukti pendaftaran dan kode billing untuk bayar. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kalian akan ada bukti pendaftaran TKI perpanjangan perjanjian kerja di perwakilan. Karena kalian kan perpanjangnya lewat KDI ya. Nah, di sini nanti kalian cek lagi nih, data-datanya sudah benar atau belum. Nah, kalau semua datanya sudah benar, di paling bawah kan ada kode billing. Nah, kode billingnya itu yang dipakai untuk bayar. Nah, nanti akan dikasih tahu juga nih jumlah bayarnya berapa. Kayak misalnya nih, jumlah bayar 27.000. Ya udah, berarti kalian cuma bayar 27.000. Nah, biasanya kalau misalnya di BPJS Tenaga itu dia ada yang bayarnya mungkin 400 ribuan ya. Jadi kalian sesuaiin dengan yang kalian tertulis di sana ya jumlahnya. Kemudian untuk pembayaran, kalian bisa pakai internet banking, mobile banking, dan lain sebagainya. ATM juga boleh, mau ke bank juga boleh ya. Di Bank Mandiri, BRI, BNI. Nah, yang paling penting, pastikan sebelum kalian bayar itu dokumennya, datanya semua benar ya. Karena kalau sudah bayar tidak bisa diubah ya. Nah, jadi cara pembayarannya juga ada. Kalian bisa minta tolong untuk warga Indonesia bayarin atau tidak gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah bayar gitu ya. Kalau misalnya sudah selesai bayar, terus status PMI kalian sudah terdaftar. Oke, nah tadi setelah kalian buka melalui browser ya. Nah, kalian tinggal scan aja barcode-nya. Nanti akan muncul status pembayaran berserta link download-nya di bagian bawah ya. Jadi akan muncul tampilan seperti ini, status pembayaran jam sostek TKI perpanjangan perjanjian kerja di perwakilan. Cek lagi data kamu sudah benar atau belum dan lihat statusnya apa. Statusnya harus sudah dibayar melalui apa, bank apa, dan tanggalnya berapa. Kalau sudah bayar, nanti kalian di paling bawah itu akan ada link download draft perjanjian kerja. Nah, jadi surat perjanjian kerja ini yang kalian download, kalian print, kalian bawa pulang. Jadi kan di Indonesia tuh kalau misalnya kalian mau balik ke Taiwan akan ditanya nih, ada nggak surat perjanjian kerjanya? Sudah bayar BPJS atau belum? Nah, ini yang ditunjukkan ya kalau diminta. Ya, karena aku bahas sesuai dari video yang sebelumnya itu hoki-hokian. Kalau diminta aja kalian kasih. Kalau nggak ya biasanya lolos sih ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah download, nah kalian bisa datang ke kantor KDI untuk verifikasi. Nah, ini jangan lupa ya. Kalian harus verifikasi dulu ke kantor, disahkan. Karena kan itu hanya lembaran nih perintannya. Nah, jadi kalian harus bayar biaya endorsement. Endorsement itu biaya pengesahan ya sebesar 850 NT. Di situ ada tertulis juga. Jadi kalian datang ke kantor KDI, boleh sendiri, boleh pakai agent terserah. Terus kalian verifikasi data, nanti akan ada pengesahan terakhir endorsement dari KDI. Nah, jadi kalau kalian yang bayar agent 3.000 atau 5.000 ya itu termasuk biaya endorsement. Ya karena kan agentnya harus bolak-balik ke Taipei. Jadi termasuk. Kalau kalian urus sendiri ya biayanya semua kalian yang urus gitu. Ya, jadi itu untuk bikin BPJS Ketenagakerjaan mandiri. Beda dengan BPJS Kesehatan ya. Jadi kalau kalian di Indonesia yang udah punya BPJS, saya bayarnya cuma 20.000 kok, cuma 90.000, itu beda. Jadi bedakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini nantinya bisa kalian pakai buat kalian, misalnya nih kalian tiba-tiba di PHK sepihak. Udah di Indonesia cuti, tiba-tiba nggak bisa balik ke Taiwan gitu ya. Atau kalian dipulangin ke Indonesia secara sepihak. Nah, itu kalian bisa minta klaim atau ganti rugi sama BPJS Ketenagakerjaan. Jadi gunanya itu, bukan cuman kalian bayar-bayar gitu ya. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan lain, boleh tulis aja di kolom komentar. Boleh bantu aku support dengan share video ini atau komen atau like ya, supaya aku bisa bikin video-video lain yang membantu teman-teman PMI di Taiwan.